Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nia. Bisa dipanggil Nia dari jurusan Fisioterapi 2022 kelas B dengan NPM 22068315532. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori mengenai apa sih sosiologi itu. Yuk kita pantengin terus penjelasan aku sampai akhir. Jadi, sosiologi itu secara terminologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu societ dan juga logos. Societ artinya berkawan, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, pengertian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sosial dalam bermasyarakat. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang paling muda dari ilmu lainnya, yang lahir dari suatu kekacauan pada masa transisi masyarakat baru yang merupakan titik pertemuan antara tiga peristiwa, yaitu pertama, ada revolusi politik yang bisa disebut revolusi Perancis disebabkan adanya semangat liberalisme seperti penerapan dalam hukum dan undang-undang. Pembagian masyarakat perlahan diberikan hak sama dalam hukum. Yang kedua itu ada revolusi ekonomi. Revolusi industri, berkembangnya kapitalisme, perdagangan, mekanisme, proses oleh pabrik, terciptanya unit produksi yang luas, terbentuknya kelas buruh, dan juga terjadinya urbanisasi. Yang ketiga itu ada revolusi intelektual, kemenangan rasionalisme, ilmu pengetahuan, positivisme. Auguste Comte mengatakan datangnya zaman positivisme, yaitu yang tanduk pada pengetahuan tentang tindakan dan percobaan. Nah, kitab Mukadimah menguraikan beberapa peristiwa dalam kehidupan masyarakat, solidaritas sosial, proses pembentukan negara, faktor kemajuan serta kemunduran. Selain menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan bidang perniagaan, perindustrian, dan juga pertanian, Ibnu Khaldun memberikan dan membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Nah, ada di slide selanjutnya. Di video sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu menjadi 3 tingkatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Dan yang kedua, itu ada masyarakat perdesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi dan kambing, serta pengembala unta. Yang ketiga itu ada masyarakat kota. Masyarakat kota ini menurutnya sebagai masyarakat peradaban, di mana mata pencariannya dari pedagang dan perindustrian. Adapun sifat ilmu sosiologi pertama bersifat empiris. Sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran terhadap kenyataan dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua itu bersifat teoritis. Sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Nah, yang ketiga ini bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Yang keempat, bersifat non-etis. Yang dipersoalkan sosiologi bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Nah, selain itu juga sosiologi itu memiliki hakikat. Pertama, sosiologi termasuk rumput ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang harusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Adapun penjelasan terakhir yaitu manfaat mempelajari sosiologi. Mempelajari, menjelaskan, menganalisis, dan meneliti fenomena sosial, gejala sosial, dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, hasil-hasil penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan atau sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan. Yang ketiga, hasil-hasil penelitian sosiologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, metode-metode penelitian sosiologi mempunyai kemampuan yang baik dalam memprediksi dan menginterpretasikan data yang menyangkut hubungan sebab akibat dalam aspek-aspek kehidupan manusia.
Baik, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan hari ini terkait tentang apa itu sosiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.